Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik, yaitu kita masuk pada tema 4, yaitu sehat itu penting. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang pertama yaitu muatan IPA, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kalian simak pada buku kalian, Bu Pena. Yang pertama yaitu organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Coba kalian pernah tidak meletakkan tangan kalian pada dada sebelah kirimu. Nah, di situ kalian akan merasakan denyut jantungmu sendiri. Nah, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, nah ini adalah gambar jantung dan pembuluh darah. Nah ini tadi ya, ini jantung yang warna merah ini. Fungsinya adalah untuk memompa darah. Kemudian pembuluh darah yang ini yaitu berfungsi untuk menyalurkan darah. Selanjutnya, ini ada gambar jantung manusia. Jantung itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh. Kemudian ada serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen atau O2 dari paru-paru. Kemudian yang ketiga yaitu bilik kanan. Bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu bilik kiri, berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran. Yang pertama yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari jantung bilik kanan, kemudian ke kapiler atau seluruh tubuh, kemudian menuju vena atas dan bawah, selanjutnya ke serambi kanan. Yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yang pertama yaitu dari jantung sebelah bilik kanan, kemudian ke arteri paru-paru, selanjutnya menuju paru-paru, kemudian ke vena paru-paru, dan yang terakhir menuju ke serambi kiri. Nah, di sini ada fungsi darah. Darah itu terdiri dari sel darah merah, plasma darah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh.
Keping darah berfungsi menutup luka. Jika kalian terluka dan darahnya keluar, maka keping darah ini berfungsi untuk menutup luka kalian biar cepat sembuh. Kemudian yang terakhir adalah sel darah putih, berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah merah nama lainnya yaitu eritrosit. Kemudian sel darah putih nama lainnya yaitu leukosit. Kemudian keping darah ini nama lainnya adalah trombosit. Selanjutnya yaitu pengertian pantun. Oke, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Siapa yang pernah berpantun, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan pantun ya. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Nah, pantun itu memiliki ciri-ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Pantun itu jenis dari puisi ya, puisi lama namanya, atau puisi zaman dahulu. Kemudian ini ada contoh pantun. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ini adalah suatu pantun yang terdiri dari sampiran. Sampiran itu baris pertama dan baris kedua. Kemudian isi. Isi yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, ini adalah contoh pantun. Kemudian ciri-ciri lain pantun adalah bersajak ABAB. Maksudnya ABAB yaitu hurufnya yang terakhir itu sama. Misalnya kalau di sini akur berarti R. Ini bisa diumpamakan A. Kemudian jungkit T ya terakhirnya. Ini B. Kemudian bersyukur R lagi berarti A. Kemudian sakit T ya berarti B. Nah, ini disebut sajak ABAB. Baik anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.